Alhamdulillah ternyata setelah ada karyawan gitu ya, orderan yang tadinya mungkin hanya 1 juta rupiah per pekan bisa 4 kali lipatnya, bahkan lebih gitu. Menjalankan usaha ini bisa sekaligus menjaga keseimbangan dengan kegiatan-kegiatan sosial maupun dakwah. Jadi marbot di masjid, pilihannya waktu itu bekerja atau ya melanjutkan usaha. Seorang pendakwah itu tidak harus menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang meminta-minta gitu. Saya belajar tentang manajemen keuangan dan juga tentang bagaimana muamalah yang baik dan benar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Wijana, seorang pengusaha di bidang konveksi dan juga pengelola di YPK Az-Zakiroh. Nah, di bidang konveksi alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih selama 12 tahun, dan juga di YPK Az-Zakiroh kurang lebih selama 7 tahun ke belakang. Jadi menjadi pengusaha itu adalah jalan pilihan ataupun jalan kehidupan bagi saya, karena mau tidak mau gitu ya, mengharuskan saya untuk memilih jalan ini, untuk memilih berwirausaha. Kenapa? Karena selepas saya keluar dari aliyah gitu, orang tua melepaskan segala urusan ekonomi. Jadi silahkan kuliah, tapi urus dengan biaya sendiri. Ya, mau tidak mau untuk mempertahankan hidup gitu, untuk bisa bertahan hidup, menjalani kuliah, saya menjalani wirausaha. Awalnya di bidang percetakan. Jadi saya banyak belajar di Pagarsi, mencetak berbagai pesanan gitu. Lalu kemudian ada juga pesanan berupa pakaian. Nah, pada saat itu saya belajar di Surapati ya, di Jalan Suci Surapati Cikutra itu, belajar tentang bagaimana membuat pakaian. Awalnya saya memesan pakaian kepada konveksi yang ada di sana. Nah, kemudian saya juga belajar bagaimana memotong pakaian gitu, dan seterusnya. Nah, sambil kuliah, ketika ada kelas kosong, saya mengontrol pekerjaan pesanan saya itu. Nah, sambil mengontrol pekerjaan itu, saya belajar banyak kepada para penjahit, dari mulai memotong gitu ya, memotong pakaian sampai membuat pakaian jadi. Nah, dari situ terdorong ingin punya mesin sendiri. Namun pada saat itu saya tidak ada modal gitu untuk membeli mesin sendiri, karena dari pendapatan selama ini menjalankan orderan gitu ya, itu cukup untuk biaya kuliah aja dan biaya kehidupan sehari-hari. Nah, maka pada tahun 2012 itu gitu, ada teman saya namanya Kang Dudi yang menawarkan waktu itu modal untuk membeli mesin. Waktu itu kurang lebih dana sekitar 3,5 juta, nah, itu ya, beliau cairkan untuk saya membeli mesin obras untuk memulai membuka usaha sendiri. Nah, setelah ada mesin itu ternyata saya juga belum terlalu terampil gitu ya, menjahit. Jadi saya panggil orang untuk mengajarkan saya jahit gitu, nyari karyawan juga yang bisa mengajarkan jahit. Nah, dari situ terus berproses sampai akhirnya alhamdulillah saya bisa menjalankan usaha itu. Pada awal-awal itu saya melihat orderan belum terlalu banyak, kemudian juga kalau saya punya karyawan, nanti hasilnya harus dibagi-bagi dengan karyawan. Itu yang menjadi semacam tembok bagi saya untuk membuka usaha ini lebih besar lagi gitu. Saya mendapatkan titik balik ketika saya bertemu dengan saudara dari istri saya, yaitu Mang Erik, yang mengajarkan tentang pengelolaan keuangan atau pengelolaan perusahaan. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita banyak mendelegasikan pekerjaan kita, bagaimana kita melepaskan bisnis kita. Nah, awalnya saya menolak, kok bisnis yang sudah saya rintis sejak lama harus saya lepaskan. Untuk mendapatkan orderan saja tidak mudah gitu. Lalu ketika saya dapat orderan, lalu saya harus bagi-bagi ke orang. Nah, ini yang pada awalnya saya menolak. Tapi kemudian mamang saya ini meyakinkan terus bahwa lepaskan bisnisnya, kalau bisa cari investor, kalau bisa cari pekaryawan, kalau bisa ngontrak tempat dan seterusnya gitu. Ini cukup berat karena orderan yang saya jalani pada saat itu mungkin hanya sekitar 1 juta per minggu lah gitu, 1 juta rupiah per minggu gitu. Kalau orderan misalkan ada 20 piece per minggu,
kali 50.000 1 juta, saya belanja kurang lebih bersihnya dengan ini itu 500.000 lah. Ongkos kerja dan laba itu saya dapat 500.000, berarti per bulan hanya dapat 2 juta. Bagaimana ceritanya kalau saya punya karyawan, saya sendiri hanya punya penghasilan 2 juta per bulan. Tapi ternyata saya coba pelajari bagaimana menyusun laporan keuangan dengan baik dan benar. Kemudian saya coba cari investor juga untuk menambahi mesin. Kemudian saya juga coba cari karyawan dan seterusnya gitu. Dan alhamdulillah ternyata setelah ada karyawan gitu ya, orderan yang tadinya mungkin hanya 1 juta rupiah per pekan gitu, per minggu, bisa kemudian berubah. Kenapa? Karena saya bisa fokus untuk mencari orderan gitu. Saya bisa fokus untuk mencari orderan, tidak kemudian fokus untuk melayani mengerjakan pekerjaan. Jadi saya hanya fokus mencari orderan, sementara pekerjaan ada yang mengerjakan. Ternyata ketika saya fokus mencari orderan, alhamdulillah gitu, dalam sepekan itu orderan bisa meningkat tajam, bisa 4 kali lipatnya, bahkan lebih gitu. Karena ada orang yang fokus mengerjakan pekerjaan jahit, ada orang yang fokus mengerjakan pekerjaan potong, ada orang yang fokus mengerjakan pekerjaan sablon. Nah, dalam satu waktu semua tetap berjalan, sehingga orderan yang tadinya 1 minggu hanya 1 orderan, dalam sepekan bisa 5, 10, bahkan 10 orderan. Yang otomatis secara omset pun ada peningkatan. Nah, dari situ saya belajar bahwa ternyata bekerja dengan sistem itu bisa lebih menguntungkan buat kita, baik secara omset maupun secara waktu dan juga tenaga kita gitu. Tenaga kita dan sebagai owner mungkin dituntut untuk lebih fokus bagaimana mengelola sebuah perusahaan, mencari orderan dan juga di kualitas, menjaga kualitas. Nah, dari situ alhamdulillah gitu ya. Sekarang saya sudah tidak lagi menjahit, tidak lagi menyablon, tidak lagi memotong, sudah ada orang yang mengerjakan dan saya bisa fokus bagaimana menjaga kualitas, bagaimana terus menjaga aktivitas di masjid. Nah, dari situ alasan kenapa saya berwirausaha, agar tetap bisa seimbang, bisa mengelola usaha juga dan juga tetap bisa menjalankan amanah di bidang sosial maupun dakwah. Waktu itu saya menjadi marbot di masjid juga. Nah, dengan konveksi, dengan menjalankan konveksi, apalagi sudah bersistem gitu waktu itu ya, konveksi bisa tetap berjalan.
karyawan tetap berjalan, orderan tetap jalan, dan saya tetap bisa melakukan aktivitas misalkan di luar kota, baik itu sebagai relawan sosial pada saat itu gitu ya. Nah, jadi bisa tetap seimbang. Nah, ini saya tentu berkaca dari bagaimana para sahabat dan tentu saja Rasulullah SAW, beliau tetap aktif berdakwah pada saat itu, dan juga tetap beliau sebagai seorang pengusaha tetap berusaha, tetap menjalankan kewirausahaannya gitu ya. Meskipun pada akhir-akhirnya kemudian Rasulullah berfokus kepada dakwah, tapi tetap posisi sistem gitu, sistem kewirausahaan yang Rasulullah jalankan itu cukup untuk menopang kehidupannya. Jadi seorang pendakwah itu tidak harus menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang meminta-minta gitu, karena dia sibuk di bidang dakwah kemudian orang menyumbangnya gitu, mendanainya, tidak. Tapi bagaimana seorang pendakwah itu harus memang mandiri, bisa mendanai dakwahnya sendiri, bahkan bisa sampai membantu orang lain gitu. Spiritnya di situ. Jadi jangan sampai ya jadi alasan seorang pendakwah menjadi penerima bantuan, menjadi seorang yang misalkan dibelas kasihani gitu, karena dia fokus pada dakwahnya. Tapi dengan keseimbangan ya, seimbang antara dunia usaha dan dunia dakwah, tetap usaha untuk menopang tanggung jawabnya untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya gitu, untuk menjalankan dakwahnya, bahkan bisa memberikan sumbangsi untuk dakwah ini gitu. Tapi juga tetap bisa fokus untuk menjalankan dakwah. Jadi bagi saya ya menikmati sehingga pada tahun 2018 saya membuat komunitas namanya itu Dakwahpreneur, bagaimana menjaga keseimbangan antara dakwah dan entrepreneurship gitu ya, sehingga bisa tetap berjalan keduanya tanpa saling mengganggu gitu. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini keduanya tetap berjalan. Tadi saya sampaikan saya bergerak di bidang konveksi, yaitu di CV Wira Kreatif, dan juga saya mengelola YPK Azzakiroh, dan alhamdulillah keduanya berjalan beriringan tanpa mengganggu satu sama lain. Baik, tentu ada istilah gini, tidak akan menjadi pengusaha kalau nggak pernah kena tipu. Karena ya banyak pengalaman dari teman-teman ketika menjadi pengusaha itu pasti ngalamin kena tipu gitu. Dan ternyata itu saya alami juga gitu. Saya alami juga kena tipu dalam menjalankan usaha ini. Jadi orderan yang ribuan itu, yang nilainya puluhan juta itu harus dikembalikan, dan saya harus mengembalikan uang sepenuhnya karena orderannya ya bisa dikatakan gagal. Imbasnya itu bukan hanya orderan kaos itu, tapi alma maternya juga kena cancel, dan orderan-orderan lain. Dan setelah itu dari Universitas Muhammadiyah tidak lagi pesan gitu karena order yang gagal itu gitu ya. Nah, dari situ saya banyak belajar, kok sampai kena tipu gitu. Saya terlalu percaya pada orang, saya terlalu terburu-buru gitu. Tapi dari situ saya juga bangkit, ya jangan patah karena satu orderan kemudian kita lemah. Kita terus mencari orderan yang lain lagi ya, kita terus meningkatkan kualitas, sehingga ya hal-hal seperti itu gitu ya memang pasti dialami, tapi jangan sampai menjatuhkan. Tapi kita terus bangkit, kita terus melakukan pelayanan dengan sebaik mungkin, kemudian memberikan kualitas sebaik mungkin, bahan yang sebaik mungkin, dan alhamdulillah sampai hari ini konveksi ini tetap berjalan. Ya ketika mengalami proses seperti itu ya terkadang buat kita down juga gitu ya. Nah, terkadang titik rendah itu ada siklusnya gini, kalau konveksi itu setiap selesai lebaran biasanya sepi gitu ya, sekitar 1 bulan. Terkadang kita berpikir di situ, apa orang udah nggak percaya lagi sama kita, apa kualitas kita jelek atau gimana gitu, sampai nggak ada pesanan. Tapi sebetulnya itu siklus gitu ya. Nanya ke konveksi yang lain yang memang sebulan setelah lebaran itu memang seperti itu, belum mesan lagi orderan dan lain sebagainya gitu. Tapi sebulan setelah itu biasanya ya alhamdulillah rame lagi. Nah, di situ kepercayaan juga terus kita bangun, kualitas terus kita jaga, dan alhamdulillah sampai 12 tahun ini konveksi tetap berjalan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu ya, menyekolahkan anak-anak, bisa bersedekah juga, dan tentu saja bisa beberapa karyawan yang menggantungkan maishahnya gitu ya, pekerjaannya ke kita, alhamdulillah tetap bisa berjalan lancar, terpenuhi kebutuhan keluarganya.
Nah, sekarang ada sekitar 6 karyawan yang tetap gitu ya di konveksi birah kreatif, dan jika sedang ada order banyak saya undang biasanya nyampe 12 orang gitu, seperti itu. Jadi ditipu sama orang sungguh menyakitkan, tapi bangkit dari ditipu itu ujian bagi kita untuk mempertahankan usaha kita gitu, seperti itu. Tips saya buat teman-teman yang mau memulai usaha, mulai aja dulu ya, karena usaha itu tidak akan pernah tahu seperti apa sebelum kita mulai. Jadi tentu kita mulai usahanya ya, tapi bukan sembarang memulai, tapi memulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah, dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai usaha dengan mengucapkan bismillah. Nah, apa yang bisa dilakukan? Sebetulnya berwirausaha itu sederhana, ada 2 poin gitu. Yang pertama bisa dilakukan adalah memindahkan barang. Jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu mengerjakan apa-apa. Kita nggak perlu punya perusahaan besar lebih dahulu untuk menjalankan sebuah usaha. Misalkan tadi saya ngorder gitu ya, dari Surapati dipindahkan ke sekolah gitu. Saya kemudian dapat komisi gitu, dapat keuntungan dari memindahkan barang. Yang keduanya adalah memberikan nilai tambah gitu dari suatu barang. Nah, ini yang kemudian dikatakan produksi. Jadi kalau yang pertama itu dikatakan pemasaran. Kita hanya menjalankan pemasaran, memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Jadi yang kemudian kita mengenalnya pemasaran atau marketing. Tapi juga kita bisa memberikan nilai tambah dari suatu barang. Saya beli bahan misalkan dari Bandung, kemudian saya produksi. Nah, produksi itu adalah memberikan nilai tambah sehingga si bahan itu memiliki nilai yang lebih tinggi ketika saya produksi. Lalu saya jual. Nah, jadi berwirausaha itu hanya ada 2, melakukan pemasaran dan juga melakukan proses produksi. Jika ini bisa dilakukan keduanya, tentu ini akan menguntungkan bagi kita. Tapi memilih salah satunya, hanya memindahkan barang, itu pun adalah pilihan yang cukup baik gitu. Apalagi kita punya kesibukan. Tapi jika kita punya passion, kesukaan, memproduksi barang, memberikan nilai tambah pada suatu barang, tentu akan menjadikan nilai tambah harga suatu barang ini memiliki nilai yang lebih tinggi lagi. Ini yang bisa dilakukan sama teman-teman untuk menjalankan usaha di bidang apapun gitu ya, bukan hanya konveksi. Intinya memindahkan barang dan juga memberikan nilai tambah pada suatu barang. Nah, selain memulai, tentu saja harus juga dengan ilmu. Tadi saya sampaikan bahwa saya memulai 2012. Nah, sebetulnya sudah sejak lama ya, 2006. Mulai tadi memindahkan barang, kemudian hanya nerima orderan, kemudian orang lain ngerjain, kita hanya mengirimkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya menjalankan usaha secara tadi profesional, mungkin ada mesin dan lain sebagainya di 2012. Saya mengerjakannya ya cukup capek gitu. Cukup capek ketika saya mengerjakan sendiri gitu, tanpa ilmu gitu ya. Saya mengerjakan cukup babak belur juga gitu, capek sendiri. Dan selain itu ternyata banyak kekeliruan-kekeliruan dalam akad-akad yang saya lakukan. Nah, di 2015 saya belajar tentang manajemen keuangan dan juga tentang bagaimana muamalah yang baik dan benar gitu ya. Alhamdulillah sejak 2015 usaha saya lebih tersistem, kemudian secara muamalah pun lebih syar'i gitu ya, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul, dan alhamdulillah sejak 2015 itu usaha saya menjadi berkembang, lebih berkah tentunya dan lebih banyak hasilnya juga gitu. Dari 2015 itu alhamdulillah saya bisa membangun rumah gitu, membeli mobil gitu, membeli peralatan-peralatan rumah dan lain sebagainya, yaitu tentu perkembangan usaha ketika dibarengi dengan ilmu gitu ya. Ya, tadi ilmu manajemennya, ilmu bisnisnya, dan tentu juga ilmu syariahnya gitu. Nah, dengan ketiga hal itu, ketiga ilmu itu ya, alhamdulillah usaha kita bisa bertahan, dan yang paling penting adalah berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang bagaimana dengan keberkahan itu semakin bertambah kebaikan, bertambah nilainya, bertambah berkahnya, ya bertambah karyawannya, bertambah manfaat dari usaha yang kita jalankan. Jadi menjalankan usaha dengan ilmu, menjalankan usaha dengan memulai saja itu baik gitu, tapi ya akan capek berat, tapi dibarengi dengan ilmu, insya Allah usaha kita semakin berkah. Ya, buat teman-teman yang mau belajar bisnis gitu ya,
Yuk kita belajar bareng-bareng. Ada kelas Madrasah Muamalah yang dimana di situ kita belajar bagaimana memulai sebuah usaha, dan juga yang paling penting adalah bagaimana manajemen perusahaan, bagaimana pengelolaan keuangan, bagaimana kemudian kita mencari partner untuk bersyirkah juga, dan juga di situ kita belajar bagaimana membangun sebuah sistem pengelolaan sebuah usaha, sehingga dengan kita berwirausaha kita bisa memenuhi kebutuhan pribadi kita, keluarga kita, bahkan juga kita bisa bersedekah tanpa kita harus mengabaikan aspek-aspek dakwah gitu ya. Jadi kita bisa tetap menjalankan wirausaha dan juga kita tetap bisa berdakwah. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung untuk mengikuti kelas ya, Madrasah Muamalah, silahkan nanti bisa menghubungi kontak yang tertera. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.